Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kami boleh ada ya Bapa, sebagaimana ada semuanya karena anugerah dan berkat kemurahan-Mu. Tuhan yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang satu hari ini ya Bapa, kami datang untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk bisa memahami bahkan melakukan firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari ini yang tertulis dari kitab Yakobus pasal 4
ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adapun renungan kita tentang menjalani hidup. Ada satu pertanyaan yang muncul dari tema pagi ini, yaitu bagaimanakah atau manakah yang Allah kehendaki ketika manusia hidup dengan melibatkan atau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, atau sebaliknya manusia yang hidup dengan mengandalkan keinginan atau kekuatannya sendiri. Yakobus di sini menjelaskan ketika ada pribadi yang mengandalkan dirinya, kekuatannya, ini adalah manusia yang congkak atau yang memegahkan dirinya. Sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam merencanakan masa depan kita, apa yang menjadi capaian, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini, kita harus libatkan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan dengan kekuatannya yang tidak terbatas, sementara kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas. Kita perlu juga mengkomunikasikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Bukan berarti ini tujuannya untuk mengiyakan segala target-target atau keinginan kita. Namun kita diajarkan untuk bisa hidup mengandalkan Tuhan, dan kita menikmati hidup yang damai sejahtera, penuh dengan sukacita ketika kita bersama dengan Tuhan. Setiap rencana kita bawa kepada Tuhan, kita serukan kepada Tuhan, dan kita harus beriman. Kita berkata, ketika Allah menghendakinya, maka akan nyata kita menerimanya dari Tuhan. Amin. Demikian renungan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami renungkan ya Bapa di pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Bapa untuk melibatkan Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pelaku dalam firman-Mu ya Bapa, dan melalui kehidupan kami ya Bapa, kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kegiatan pramuka ini akan berlangsung ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan hati yang fokus, pikiran yang fokus ya Bapa kepada anak didik kami yang ada di rumah. Mereka boleh mengikutinya ya Bapa dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kedua orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, bahkan untuk pekerjaan mereka ya Bapa, usaha mereka, Engkau yang memberkatinya. Tuhan yang baik, inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Aktivitas kami ya Bapa, kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Seluruhnya siap, gerak, salam pramuka, salam. Shalom, selamat pagi adik-adik pramuka, penggalang dan penegak Sekolah Kristen Kampus Medan. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pramuka untuk tahun ajaran 2021-2022 di pertemuan kita yang pertama di bulan ini. Baru-baru ini kita baru merayakan ulang tahun gerakan pramuka, kegiatan pramuka yang ke-60 pada tanggal 14 Agustus kemarin. Kita berharap di ulang tahun yang ke-60 ini yang sudah berjalan selama 60 tahun, kedepannya kita akan lebih tekun lagi, kita akan mendapat lebih banyak lagi manfaat daripada kegiatan pramuka ini. Oke, baik adik-adik pramuka penggalang dan pramuka penegak. Pada hari ini materi kita adalah tentang struktur organisasi gerakan pramuka, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Jadi di dalam struktur ini kita akan membahas struktur organisasi dari sekolah, tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat nasional. Kita akan bahas satu persatu supaya kalian lebih paham lagi tentang struktur dalam organisasi pramuka. Contoh kecilnya bisa kalian lihat seperti struktur kalian yang ada di kelas. Kan mulai dari wali kelas itu ada ketuanya, ketua kelas, ada bendahara, sekretaris, dan yang lain-lainnya untuk seksi-seksi yang ada di kelas. Seperti itu juga lah yang ada di struktur organisasi pramuka itu. Struktur organisasi pramuka. Yang pertama, gerakan pramuka sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan nasional. Yang kedua, tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda. Dan yang ketiga, untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok, maka pramuka menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional sampai gudep. Dan seperti inilah struktur pramuka mungkin di negara Indonesia, dimulai dari Presiden RI, pramuka utama, Presiden sebagai Kamabigus, kemudian di bawahnya Gubernur, Kamabida, ke bawahnya lagi Bupati, Kamabicap, ke bawahnya lagi Camat, Kamabiran, dan ke bawahnya lagi Kepala Sekolah sebagai Kamabigus. Di bagian presiden itu ada Kuarnas atau Kuartir Nasional, ke bawahnya di Gubernur atau Kamabida ada Kuarda atau Kuartir Daerah, kemudian ke bawahnya ada Kuarcap, Kuartir Cabang, kemudian ke bawahnya Kuaran atau Kuartir Ranting, yang terakhir di sekolah itu ada Gugus Depan. Kemudian ada musyawarahnya untuk tingkat nasional itu namanya musyawarah nasional, itu per 5 tahun. Ini semuanya ini per 5 tahun. Ke bawahnya lagi musyawarah daerah, ke bawahnya lagi musyawarah cabang, kemudian ke bawahnya lagi musyawarah ranting, dan yang terakhir ke bawahnya adalah musyawarah gugus. Dengan adanya struktur organisasi seperti ini, maka gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat mudah dikontrol dan ditata rapi, sehingga organisasi ini bisa terus berjalan secara efektif. Struktur pramuka di tingkat gugus depan. Yang pertama ada Mabigus atau Kepala Sekolah sebagai pembimbing pramuka di tingkat gudep. Yang kedua ada Pembina Gudep. Pembina Gudep ini adalah guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga ada Pratama. Pratama adalah seorang anggota pramuka yang dipilih untuk memimpin setiap regu.
dan yang terakhir adalah regu dan pasukannya. Baiklah adik-adik pramuka sekalian, untuk penugasan kita hari ini, kita akan membuat struktur organisasi yang ada di sekolah kita, ya, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nanti kolomnya atau tabel strukturnya akan kakak kirimkan melalui Google Classroom masing-masing. Ya, silakan dicek kembali Google Classroom-nya supaya kalian bisa mengakses atau melihat soal untuk penugasan kita pada hari ini. Dan bagi adik-adik yang mungkin menggunakan komputer, bisa juga mengerjakannya di Microsoft Word atau Excel, manalah supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke, baik adik-adik semuanya, jadi nanti tugasnya itu silahkan dikirim nanti di Google Form, ikuti setiap petunjuk yang ada. Dan untuk asemsinya nanti akan melalui link Google Form, nanti silahkan adik-adik isi semuanya. Dan kami juga menyarankan bagi adik-adik yang mungkin belum bergabung di Google Classroom Pramuka supaya segera bergabung. Bagi yang belum memiliki kodenya bisa menghubungi wali kelasnya atau ditanya sama teman-temannya, atau mungkin kontak kami berdua ada sama Dedek semua, boleh menghubungi kami. Baik adik-adik pramuka penggalang dan pramuka penegak, cukup sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seluruhnya siap. Salam pramuka. Salam.